Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sin Island. Film ini dirilis tahun 2018 lalu. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang masing-masing berselingkuh karena masalah rumah tangga mereka yang semakin menumpuk. Mereka masing-masing mempunyai gebetan baru yang lihai dalam dunia peranjangan. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk tanpa basa-basi lagi langsung saja kita intip alur film selengkapnya. Check it out! Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama David. Saat itu ia sedang menunjukkan sebuah video resepsi pernikahan kepada kliennya dan ia bermaksud menunjukkan video itu sebagai contoh hasil pekerjaannya. Yap, David sebagai seorang fotografer. Sementara itu, klien yang melihat hasil kerja David merasa senang dan tertarik untuk menggunakan jasanya. Scene lalu berlanjut di sebuah restoran saat David sedang merayakan ulang tahunnya. Di sini David dikejutkan oleh kedatangan istrinya di acara itu. Setahu David, istrinya pada hari itu sedang sibuk karena istri si David merupakan seorang pramugari. Istrinya bernama Kanika. Kemudian Kanika mengajak David untuk bermantap-mantap sebagai hadiah spesial darinya. Dan mereka pun memadu asmara di toilet restoran. Beberapa hari kemudian, terlihat David yang sedang menjalani pekerjaannya dan disinilah terjadi masalah besar yang akan membuat usaha David mengalami kebangkrutan. Di mana salah satu karyawan lalai menjaga file klien mereka. Saat itu ia menyimpan tasnya di pinggir kolam dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga jatuh ke dalam air. Akibat kejadian itu membuat foto dan video dari acara nikahan kliennya itu rusak. David pun memberitahukan hal itu kepada kliennya. Namun kliennya tak bisa menerima kejadian tersebut. Mereka pun menuntut ganti rugi jutaan dolar pada perusahaan David. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, David mengharuskan menjual semua aset usahanya termasuk kantornya sendiri. Sementara itu Kanika sebagai istri yang mantap dan baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu semenjak kejadian tersebut. David pun kini menjalani hari-harinya sebagai seorang pengangguran. Di mana saat istrinya bekerja di pesawat, dia sendiri sibuk dengan pekerjaannya di rumah. Kanika yang melihat keterpurukan David berinisiatif meminta pertolongan pada mitra usaha suaminya. Akan tetapi David terlihat kehilangan semangat untuk bangkit dan mulai kembali usahanya. Malam harinya ketika akan tidur, Kanika mengalami mimpi sedang bermantap-mantap dengan seorang pilot yang bekerja satu maskapai dengannya. Keesokan harinya terlihat Kanika sedang bersama para sahabatnya. Di sini Kanika menyangkal tuduhan dari sahabatnya yang menuding kalau ia sedang menjalani hubungan dengan seorang pilot bernama Doi. Namun kian hari tingkah laku dari Kanika dan pilot semakin terlihat jelas di mana pilotnya itu memberikan perhatian lebih kepada Kanika. Doi yang mengetahui Kanika telah memiliki suami tetap nekat mengantarnya pulang ke rumahnya. Cari masalah ya lur. Setelah sampai di rumah, David yang sudah lama tidak main kuda-kudaan dengan istrinya meminta jatah mingguannya. Namun Kanika menolak untuk memberikannya. Hal itu pun membuat David curiga karena sebelumnya ia tidak pernah menolak. Ia kemudian mengecek handphone istrinya dan melihat chat mesra Kanika dengan Doi. Singkat cerita, di suatu malam David memutuskan untuk ikut makan malam yang diadakan oleh Doi di sebuah restoran. Di sini ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika melihat Doi. Hal itu pun membuat ia semakin marah. Hingga setelah sampai di rumah, mereka berdua pun bertengkar hebat di mana David menuduh istrinya kalau sudah dicangkul oleh Doi. Namun tuduhan itu malah balik membuat Kanika marah. Keesokan harinya terlihat mantan rekan kerja David datang menemuinya. Ia pun datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke sebuah pulau. David yang memang sedang stres langsung menerima tiket itu dan bergegas pergi ke pulau itu. Singkat cerita terlihat David yang baru bangun dan berada di hamparan pasir pinggir pantai. Di sini ia pun dikejutkan oleh seorang wanita yang sedang berdiri tanpa sehelai benang pun dan wanita itu bernama Tasha. Ia mengatakan bahwa David telah mengganggu ritual yoganya. Setelah mengatakan itu ia pun langsung pergi meninggalkan David. Pada malam harinya mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. David berniat untuk meminta maaf atas kejadian tadi yang diterima oleh Tasha. Perlakuan dari Tasha yang sangat ceria dan terbuka membuat mereka berdua semakin akrab. Bahkan Tasha dengan percaya diri menunjukkan tarian penambah nafsu makannya kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal kini semakin dekat karena selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mabar di permandian sampai melakukan photoshoot kesukaan para lelaki. Namun hal itu tidak jadi mereka lakukan dikarenakan David teringat kembali dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Di sisi lain, Doi yang melihat ada celah antara hubungan Kanika dan David akhirnya berusaha masuk untuk mendapatkan cinta Kanika.
Dengan bermodalkan kata-kata rayuan, Doi mulai menyentuh tangan Kanika dan karena terbawa suasana, Kanika pun tak bisa mengelak dari momen itu. Mereka berdua kemudian pergi ke kamar bersiap untuk melakukan pertempuran. Akan tetapi Kanika yang masih sangat mencintai suaminya menolak untuk melakukannya. Dan Kanika pun langsung pergi. Sementara itu David yang sedang bersama dengan Tasya tanpa ragu-ragu melakukan pergencotan ria bersama Tasya kapanpun dan dimanapun. Hingga esok paginya saat mereka berdua bangun, mereka pun terlihat sangat senang dan bahagia. Scene lalu berganti ketika Kanika yang baru pulang ke rumahnya, tersadar kalau David sudah pergi dari rumah selama beberapa hari. Dan tanpa pikir panjang ia kemudian pergi menyusul suaminya ke pulau tersebut. Namun niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya berujung pahit. Karena di penginapan David ia bertemu dengan Tasya yang mengaku kalau sempak miliknya ketinggalan dalam kamar mandi suaminya. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dan David semakin runyam. Sementara itu diperlihatkan Tasya yang berada di kamarnya. Ia mengamuk karena tidak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu pergencotannya dengan David. Sepulang dari pulau itu, dengan berpura-pura Tasya pun menerima David untuk menjadi teman saja. Kemudian terlihat David dan Kanika yang sedang berbicara dengan temannya masing-masing. Mereka berdua curhat kalau mereka masih saling menyayangi dan tidak ingin berpisah. Kemudian pada suatu malam karena keinginan kuat ingin bersama kembali, saat sedang hujan deras Kanika datang menemui David untuk meminta balikan. David yang memang juga sangat menyayangi Kanika langsung memeluknya dan mereka berdua pun langsung bergenjotan ria dengan mesra. Hal itu sebagai tanda kembalinya hubungan mereka. Di sisi lain terlihat Tasya yang sedang melihat Instagram milik Kanika. Ia kemudian dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga yang diikuti oleh Kanika. Otomatis Kanika merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya itu. Ia langsung mengancam Tasya agar tidak mengganggu pernikahannya lagi. Namun bukannya takut tapi ia malah merasa tertantang oleh ucapan Kanika. Ya namanya juga pelakor ya kan? Kemudian Tasya diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera sehingga membuat Kanika cemburu. Tasya juga meminta David untuk menemaninya di rumah karena berdalih telah dikasari oleh suaminya. Sementara itu Kanika pergi menemui suami Tasya. Disinilah terkuak fakta yang begitu mencengangkan. Suami dari Tasya malah mengatakan bahwa Tasya adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa dan jiwa psikopat. Ia juga mengatakan bahwa David adalah korban selanjutnya dari obsesi pergenjotannya yang menyimpang. Scene lalu berpindah. Di suatu malam Tasya datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian dan langsung melumpuhkannya. David yang baru saja pulang tak bisa menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan di bahunya oleh Tasya. Dengan kekuatannya yang tersisa Kanika berusaha membalas perbuatan Tasya. Hingga membuat ia terkena sayatan pisau di wajahnya. Namun ketika Tasya sedang terpojok, David datang mendorongnya terjatuh dari atas balkon. Berbulan-bulan kemudian terlihat David sedang mengadakan sebuah pameran foto. Meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang hamil, Kanika terlihat tetap cantik serta setia mendampingi suaminya dan film pun selesai. Oke lur, itulah alur cerita film Sin Island. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di-storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.